Tiga. Ayo kita ngopi. Berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum Pul ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam bingkai ngopi, ngobrol perihal Islam sambil ngopi bersama guru kita Buya Aitami. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, pada hari ini tanggal 16 Mei 2023 masih bertepatan dengan 26 Syawal 1444 Hijriah. Hari ini masih dalam suasana Idul Fitri karena puasanya 1 bulan. Jadi saat ini kita masih berada di dalam suasana halal bihalal. Nah, dengan demikian tema kita pada malam hari ini acara ngopi ngobrol perihal Islam bersama guru kita Buya Aitami sambil ngopi. Kita dalam tema berhalal bihalal. Nah, pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sebelum kita memulai taklim kita baca salawat, karena salawat ini akan menjadi nurun lakun yaumal qiyamah ya. Akan menjadi cahaya penerang buat kita nanti di padang mahsyar di hari kiamat insyaallah. Dan juga mudah-mudahan rumah ini yang dijadikan majelis, mudah-mudahan turun rahmat Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya penuh dengan kedamaian dan penghuninya diberikan kemudahan untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan harapan kelak di akhirat nanti kita dikenal oleh Rasulullah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munadimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramal ummami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala ni'ami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Habibul ladzi
turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana akrim bi khalqin nabiy sanahu khuluqun bil husni musamilin bil bisri mutasimi ya rabbi bil mustafa balik qasidana wa bir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani fayatasafahani ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Amma ba'du. Pendiri, tokoh, sesepuh Majelis Salim Ahmadiyah dalam acara ngopi ngobrol viral Islam, yaitu Bapak Ade Tiar beserta keluarga yang saya hormati, yang malam hari ini beliau bersedia rumahnya dijadikan majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah. Raisul Majlis dan sekaligus Raisul Jalsah, yaitu Ustadz Tuko, para jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita dari rumah sampai ke tempat ini, duduknya kita sampai kita pulang, kita senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu. Sebagaimana dalam satu keterangan, inna bikulli khutwatin darajah. Satu langkah ke majelis ilmu, ke tempat-tempat yang baik, maka satu langkah diberikan satu derajat berupa pahala. Satu langkah pula satu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahkan kemuliaan majelis ilmu, majelis zikir ini adalah sama dengan taman sorga. Ini bukan saya yang berbicara, ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dari negeri Nawa, Syria atau Sam. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian semua melintasi, lewat ya dalam satu majelis ilmu, majelis zikir, karena majelis ilmu juga sama majelis zikir kan? Karena kita melaksana menuntut ilmu itu adalah salah satu perintah Allah dan Rasulnya, bahkan hukumnya wajib berdoanya. Itu. Parta'u, maka mampirlah, kata Nabi. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, mungkin dia tercenyang, kok ada taman surga di dunia ini ya.
Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Ini sebagai mukadimah ya, motivasi. Apa yang dimaksud taman surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala hilaku zikri. Itu halaqah ini kan halaqah namanya nih, kumpul gitu ya. Ngupeng kata orang Cipondo mah. Kumpul kita begini duduk sama-sama. Nah, untuk mengingat kepada Allah, berzikir atau menjalankan perintah Allah, thalabul ilmi, maka ini kata Nabi kedudukannya laksana taman sorga. Alhamdulillah. Kalau kita sering-sering duduk di taman sorga, mudah-mudahan kita bisa masuk sorga yang sesungguhnya. Amin. Ini jangan di dunianya nyungsep, di akhiratnya nggak dapat sorga. Belangsak. Nah, belangsak betul nggak ya? Ya. Masya Allah ya. Ini jadi kita bersyukur malam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melangkahkan kaki ke majelis ilmu tanpa dari taufik dan hidayah dari Allah, tanpa rahmat Allah, itu berat luar biasa. Betul apa benar? Betul. Ya kalau nggak betul ya benar. Iya. Contoh misalnya Haji Ipan, Haji Asli. Kan kalau kita lihat lumayan jauh dari sini ya. Ya tapi satu kelurahan sih masih. Ya. Iya, tapi dibandingkan yang lain kan beliau lebih jauh. Tapi kenapa beliau bisa sampai? Itu yang mahal, betul nggak ya? Tapi ada orang yang nempel dengan majelis, banyak yang nggak sampai, betul nggak kakinya? Berat, betul nggak? Banyak orang yang dekat dengan musola, tapi nggak pernah hatal maut tidak nyampe ke musola. Nah setelah dia mati disolatin di musola, di masjid baru nyampe. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekali-kalinya ke masjid pas mati. Iya, kan saya selalu mengatakan, bukan nakutin, kabar kasih tahu, justru ini penting. Terminal terakhir kita adalah masjid. Kalau nggak masjid dia musola. Betul nggak? Pengumumannya juga di masjid. Pengumumannya di masjid, disolatinnya juga di masjid. Masa sih orang mati mau disolatinnya di jalanan? Nggak tega, walaupun dia nggak tahu musola, nggak tahu masjid selama hidupnya, betul nggak? Betul. Nah, nggak tega tuh rasanya. Udah deh biar bawa aja di masjid musola, bayangin, betul nggak ya? Ntar mah bagaimana urusannya deh, itu urusan dia dengan malaikat, betul nggak ya? Nah ini, jadi ini yang mahal, betul nggak ya? Mahal. Kita diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah, bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada anak muda gagah perkasa, dia luar biasa, ya toh? Bahkan dia sampai menaklukkan puncak Gunung Semeru, ya. Apalagi Everest. Gunung Mount Everest, Himalaya misalnya. Dia bisa taklukan. Kok luar biasa itu ya? Menurut fisik. Tapi dia ada masjid musola di depan rumahnya, kagak sampai. Enggak kuat itu ngangkat kakinya, melangkahkan kakinya. Enggak tahu berapa ton itu beratnya itu. Betul nggak? Dia bisa keliling Eropa. Dia bisa kemana-mana Pak Haji. Dia bisa jalan, lari pagi, kemana-mana. Tapi masjid di rumahnya, Masjid Salim, nggak open, kagak nyampe itu. Jadi makanya saya katakan taufik dan hidayah ini mestinya satu paket, mahal harganya. Mahal. Kalau tahu hidayah tahu, orang semua juga tahu ngaji itu baik, sholat berjamaah baik, betul nggak? Sekedar tahu, tapi belum tentu dapat taufik. Taufik itu apa tuh? Sesuai. Jadi diberikan persetujuan, kekuatan oleh Allah, ya, untuk melakukan kebaikan itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mampu melaksanakan apa yang dia ada. Makanya banyak orang yang kagak diberikan kekuatan. Jarang Pak. Iya. Orang tertarik. Karena apa? Nggak tertarik, nggak pengen. Betul nggak? Itu. Ini masalahnya. Jangan dibilang itu Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dadar, kagak tahu. Nabi Muhammad itu, dia tahu Nabi Muhammad itu orang jujur, nggak masalah. Dia orang benar, tapi dia nggak mengakui kebenarannya. Di samping memang sombong, yang kedua nggak dapat taufik dan hidayah.
Susah kan? Betul nggak? Nah itu. Nah makanya saya katakan mahal sekali. Nah kita alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat kebaikan karena kebaikan inilah yang bisa menghantarkan kita jalan yang lurus, yaitu surganya Allah Subhanahu. Adapun kaki kita yang melangkah nauzubillah ke tempat-tempat maksiat, yaitu adalah justru itu adalah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Oleh karena itu, kita bersyukur setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sahrul Siyam, kita berpuasa di siang hari. Sahrul Qiyam, kita ibadah di malam. Ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah tambahan seperti taraweh dan ibadah-ibadah lainnya, itikaf, ya. Kalau nggak ke masjid kan nggak itikaf, betul nggak? Nah, kita juga bisa tadarus dan sebagainya. Nah ini, itu. Karena kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan tahun ini yang baru saja berlalu, mudah-mudahan diangkat ke langit, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kita mohon ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini, jamaah ngopi maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali kepada Ramadan tahun-tahun yang akan. Amin ya robbal. Makanya sebagai rasa syukur kita, bulan Ramadan kita bukan ditutup sih ya, diistirahatkan sementara tawakuf karena kita mau ibadah khusus, tapi alhamdulillah kita dikasih panjang umur, sehat, bisa ketemu lagi, kumpul lagi di majelis ini, kita mulai lagi, bukan mudahan bisa seterusnya berlanjut. Amin ya robbal. Kok begitu? Ya kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan, gendongan tuh. Tuh diajarin kita tuh cara makan gimana, betul nggak ya? Cara jalan gimana, semuanya diajarin sama ibu kita. Bahkan sampai nuntut ilmu itu dianjurkan sampai ke liang lah. Artinya selama kita masih bernapas, masih hidup, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Adapun yang punya ilmu, dia diwajibkan untuk mengajarkannya, mendakwakannya kepada orang lain. Jadi sama-sama punya kewajiban, gitu. Kalau yang tidak punya ilmu, dosa kalau tidak mencari ilmu. Kalau yang sudah pintar misalnya, sudah berilmu, dia berdosa kalau tidak mengamalkan ilmu, tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Gitu. Para jamaah sekalian, karena suasananya masih Idul Fitri walaupun sudah di akhir, saya pribadi juga keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin kulu amin wa antum bi khair taqabbalallahu siyamana wa siyanakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ya namanya saya yang di sini yang paling banyak berbicara, ya, tapi udah diizinin sama MC, ya, disuruh ngomong, ya. Jika ucapan saya ada yang salah, sengaja maupun tidak sengaja, tapi biasanya saya tidak terlepas daripada ilmu, ya, bukan ngomong ngawur ngelantur, betul ya? Betul. Karena memang ada babnya, ada judulnya, ya. Itu kalau ada yang kurang, ada yang salah dan sebagainya, namanya manusia, malul khata wa nisyan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Dengan demikian, maka insya Allah kalau kita saling memaafkan, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Berbicara masalah halal bihalal. Tadi Ustaz Tuko ngomong, katanya hari ini kita temanya halal bihalal. Iya. Halal bihalal itu sebetulnya bukan istilah Arab. Walaupun itu bahasa Arab, ya, tapi Arabnya Arab Indonesia. Karena kalau kita lihat di kamus, halal bihalal tuh nggak ada apa artinya halal bihalal. Mungkin yang dimaksud halal bihalal di sini halal bihalal, saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan.
Mungkin Bung Karno begitu maksudnya ya. Iya, supaya jadi istilah baku digunakanlah bahasa Arab. Bung Karno mungkin ingin mengadakan pertemuan setelah habis Lebaran, bertemu kembali karena dulu makan bulan puasa libur kegiatan, betul nggak? Sekolah juga libur 1 bulan penuh. Nah itu waktu zaman Gus Dur juga dulu Presiden Gus Dur libur 1 bulan penuh. Itu, tapi kemarinnya tidak. Nah itu Bung Karno katanya, nah, di saat mengumpulkan pegawai, aparat, pemerintah dan sebagainya, tokoh-tokoh, dia mengadakan acara, apa istilahnya acara ini? Ya, makanya istilahnya acara itu digunakanlah halal bihalal. Ya, saling menghalalkan. Itu. Tapi kalau di dalam Islam itu mungkin yang dimaksud silaturahim. Silaturahim, ya, silaturahmi. Itu. Artinya sila itu artinya menyambung. Rahim itu artinya kasih sayang. Atau bisa juga silaturahim ini bisa ditinjau dari beberapa aspek. Silaturahim sesama saudara senasab. Berarti ada hubungan darah. Itu yang paling penting, yang pertama tuh. Jangan sama orang lain kita kayak saudara, sama saudara bermusuhan. Ini nggak benar dalam agama, nggak boleh. Jadi silaturahim itu yang paling pertama adalah menjalin hubungan kasih sayang sesama saudara kandung dan senasab. Bisa kepada kakak, bisa kepada adik, orang tua mah apalagi, betul ya? Kepada engkong, encang, encing, itu namanya hubungan nasab. Nah ini harus dijaga betul. Makanya kita kalau hari raya yang kita kunjungkan ke saudara dulu, betul ya? Saudara. Atau tetangga yang terdekat. Kan begitu. Ini enggak, saudara medelawatin, orang di mana tahu diparanin. Yang lebih celaka lagi, saudara kagak, tetangga kagak, monyet diparanin. Di Ragunan. Masa hari pertama udah penuh. Lebarannya di mana itu? Allah. Bukan Ancol mah. Ya. Ini saudara-saudara kalian. Yang kedua, itu adalah menyambung tali silaturahim seakidah, seiman dan seagama, gitu loh. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama, ini adatul hasr. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Yang dimaksud ini saudara seakidah. Jangan kita seiman seagama bermusuhan cuman gara-gara caleg, cuman gara-gara capres, akhirnya bermusuhan. Betul nggak ya? Makanya masalah partai politik, masalah pilpres, masalah apalagi pilgub dan sebagainya, jangan dianggap kayak agama. Saya selalu nasihatin tuh sama Wajai, jangan masalah politik dianggap sebagai agama. Membela mati-matian dapat apa kagak, dapat SK petugas juga kagak, berantem iya, betul nggak ya? Malah sepedanya hilang. Iya, kalau saya ini kan ya biasa-biasa saja. Boleh kita senang misalnya dengan salah satu caleg atau salah satu partai politik atau salah satu capres, uji silakan, tapi kan nggak harus menjelekkan yang lain. Betul. Itu yang nggak boleh. Betul nggak? Saya pokoknya Ganjar. Wah, pokoknya Prabowo mah jelek. Nah, siapa lagi? Anies mah jelek. Atau sebaliknya. Ya kan nggak boleh begitu. Padahal sama-sama betul nggak? Pak Anies Muslim. Prabowo Muslim. Betul nggak? Pak Ganjar juga Muslim. Ya toh? Betul. Masa cuman gara-gara partai politik, capres, harus saling gontok-gontokan. Lah ini bertentangan dengan Al-Quran. Betul nggak ya? Betul. Kalau agama boleh. Ya. Barangkali kalau masalah akidah agama kita dihina, betul nggak ya?
Lah ini partai politik. Belum tentu dia memperjuangkan kita. Sekarang ini gua kalau mereka sudah duduk di dewan mau udah lupa sama kita, betul nggak? Kita masih berantem. Tanya juga nggak nengok. Tanya gua nengok, saya ada tuh teman saya tuh, wah lagu nyalon luar biasa. Saya diundang ceramah. Wah kemudian juga sebolak-balik. Masa lo so dewan sampai sekarang nontot kagak? Coba itu. Nggak kenal lagi Pak Haji. Iya. Pura-pura nggak kenal. Nah kan malu kita, betul nggak? Udah kita bela mati-matian, akhirnya apa yang terjadi? Barisan sakit hati. Gitu loh. Nah ini perlunya. Makanya innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang seiman dan seagama itu adalah saudara. Lah saudara masa main gontok-gontokan? Gara-gara partai politik sama mertua marah. Sama RT marah. Ini saya ngomong begini karena tahunnya tahun politik. Betul nggak ya? Iya. Marah. Iya, saudara marah. Mencangcingnya marah karena beda partai, beda warna, betul nggak? Allahu Akbar. Padahal elit-elit politiknya di sono udah uncang-uncang angge. Iya, betul nggak? Kita dapat apa coba ya? Allahu Akbar. Jadi jangan sampai boleh kita mencintai apapun, tapi biasa-biasa saja. Jangan sampai kayak agama. Allah, seakan-akan tujuan hidup. Nah itu jangan ya. Itu. Jadi yang ketiga ada juga namanya persaudaraan insaniyah. Kita, nah ini kalau Pak Polisi mungkin diajarkan benar. Di kita ini kepada sama sebangsa setanah air, apapun sukunya, apapun partai politiknya, apapun bahasanya, apapun adatnya, betul nggak ya? Apapun agamanya, tapi kita masih bisa bersaudara, bersatu karena sebangsa dan setanah air. Itu kan Sumpah Pemuda, betul nggak ya? NKRI, Negara Kesatuan Republik. Kalau bukan karena itu, ya mungkin negara kita udah pecah berapa macam, kita nggak ngerti dah. Inilah yang membuat bingung negara lain itu. Kok Indonesia yang sukunya terbanyak di dunia, belum bahasanya, agamanya aja sampai berapa? 6 sekarang masuk. 7. Iya, banyak benar kan ya? Iya. Tapi kok bisa damai, tidak pecah, padahal negara kepulauan itu kan rawan. Tapi lihat di Afghanistan yang cuman kayaknya di sana mayoritas Muslim lah. Muslim. Iya, cuman karena beda ya satu dengan yang lain. Kemudian Pakistan sampai sekarang masih banyak bom. India. Kemudian di negara-negara Timur Tengah kan sekarang lagi hancur, hampir-hampir martabatnya nggak ada. Karena selalu berperang. Kemudian apa di Uganda, di mana sekarang? Yang perang saudara. Sudan. Perang saudara. Coba bayangkan. Indonesia agamanya berapa? Ayo cek bayangkan. Kepulauan lagi. Tapi bisa damai. Ini kalau bukan rahmat dari Allah, nggak mungkin. Nah, makanya kita bersyukur di negara kita ini banyak para ulama, banyak para wali, para habaib. Betul nggak? Banyak yang cinta, banyak istighfar, bersalawat kepada Nabi. Mungkin ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu. Coba bayangkan itu, kalau perang kayak di Sudan itu, coba seperti apa? Nggak tenang. Bekerja nggak tenang, ibadah nggak tenang, belajar nggak tenang, betul nggak? Nah, kita ini harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam komunitas Islam kita jagalah ukhuwah Islamiyah, baik itu sesama senasab, keturunan senasab maupun seiman dan seagam. Adapun cara kita berbangsa bernegara, apapun agamanya, apapun sukunya, ini kita masih bisa bersaudara ya di dalam membangun bangsa dan negara. Adapun urusan ibadah laksanakan sesuai dengan keyakinan masing. Ini sebetulnya yang diwarisi oleh para pendiri bangsa kita. Sehingga bisa
Itu ya itulah maka disimpulkan menjadi Pancasila. Kalau tidak begitu, wah nggak tahu dah. Rasanya Bali jadi negara sendiri, Irian jadi negara sendiri. Kalimantan. Iya, Kalimantan terutama apalah itu Maluku ya misalnya NTT ya, tapi alhamdulillah Papua masih bisa disatukan. Nah, ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik. Nah, kita juga nggak terganggu kok, betul ya, kita menjalankan ibadah bebas. Tidak ada menjalankan ibadah yang sebebas di Indonesia, nggak ada. Ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya sangat demokratis. Ibadah sebebas-bebasnya. Pemerintah memfasilitasi, pemerintah tidak melarang. Di mana? Di luar negeri, di Saudi gitu, di Mesir, atau di Turki, ngadain maulid di jalanan, nggak boleh. Apalagi nggak izin, betul nggak ya? Di sini boleh nggak izin aja boleh. Ya udah ya. Ningirin masjid boleh. Di Saudi Arabia pengen tahu di masjid nggak ada izin raja-raja. Allah. Malaysia juga nggak bisa. Iya, Malaysia itu juga kalau mau dakwah diseliti dulu. Mazhabnya, akidahnya, betul nggak? Selektif. Di Indonesia ini paling bebas. Betul nggak? Ngadain sholat aja di jalanan masih boleh. Ya kan? Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Adapun halal bihalal ini memang komus di Indonesia. Kalau komus Arab kayaknya tidak ada ya. Mungkin halal bihalal ini yang dimaksud adalah ihlal wa istihlal. Ihlal itu artinya menghalalkan. Ya saya redo, saya maafkan. Itu namanya ihlal. Kalau istihlal wastihlal artinya tolabul halal, minta istab'ala kan ya, minta dihalalkan. Jadi ada yang minta dihalalkan, ada yang menghalalkan. Itu namanya halal mungkin maksudnya begitu. Saya minta halalnya, saya minta redonya, iya saya redo. Nah itu namanya ihlal wal istihlal. Mungkin itu yang dimaksud. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, beruntunglah yang pada hari raya Idul Fitri kemarin kita berlebaran bersilaturahim, seorang anak dapat ridho dari orang tuanya. Kalau ada di hari raya, mungkin kemarin mah kagak bisa dimaafin karena terlalu gegel tuh orang tua, betul nggak ya? Iya. Nah, tapi ada raya Idul Fitri kesempatan seorang anak minta maaf, minta redo, kalau perlu cium kakinya, minta redo ya kepada orang tua supaya kita diredoi. Dengan redo orang tua ini maka insya Allah amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi celaka kalau ada orang di raya Idul Fitri seorang anak tidak dapat redo orang tua, tidak akan berkah hidupnya. Bahkan celaka kata malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah itu. Celaka. Makanya orang yang pertama kali kita datangi mestinya kita silaturahimkan hari raya Idul Fitri siapa? Orang tua. Betul nggak ya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsan. Jadi setelah kewajiban kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang kedua adalah kewajiban kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu. Senang uli, bawain uli. Kalau punya duit kita persen tuh orang tua, betul nggak ya? Betul. Iya, gitu. Ya, kita ajak anak-anak kita, kan dia senang lihat cucunya, betul nggak? Orang tua mah kadang-kadang ditengok aja udah girang benar, betul nggak ya? Iya. Lihat orang tua angklong-angklong sampai siang tuh nggak ada yang datang anak cucunya, sedih nggak kira-kira? Terlalu. Betai? Sedih nggak? Sampai Johor dia tungguin tuh orang tua, yakin nenek-nenek, mana anak gua, cucu gua? Katanya pada sukses. Sampai panjang matanya. Iya, sampai panjang kagak ada yang datang. Betapa sedihnya orang tua itu, betul nggak? Betul. Masya Allah. Harap-harap sampai. Iya. Jadi hari raya Idul Fitri yang pertama kali kita silaturahim karena yang kita minta halal, bihalal itu adalah kepada kedua orang tua. Yang kedua guru. Yang ketiga mertua. Kan orang tua ada 3. Ada 4 dia. 4. Mertuanya 2. Oh iya. Beta mertuanya 2 berarti 4.
Iya. Pahalanya tambah. Nggak ada sini Bang. Masya Allah. Tapi kan yang pertama udah nggak ada dia. Iya udah nggak ada. Kayak saya udah nggak ada, orang tua mertua udah nggak ada dua-duanya. Ada aja alasannya. Allahu Akbar. Yang kedua, celakalah seorang istri yang merasa istri, dengerin. Celakalah seorang istri yang pada hari raya Idul Fitri tidak dapat redo dari suaminya. Betul nggak? Kalau anak sorganya karena redo orang tua, tapi kalau istri sorganya terletak pada redo suami. Paham ya? Jangan kesinggung ya, ini mah benar, ini mah lagi cerita sih. Umum, ini mah umum. Tapi nggak usah diragukan lah Bunda Pipit mah. Masya Allah. Ya, kata Nabi, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, yang pertama kali saya suruh sujud adalah seorang istri kepada suami. Cuman nggak boleh sujud ta'abud hanya kepada Allah. Saking besar tanggung jawabnya suami di hadapan Allah terhadap istri. Istri masuk surga dan neraka, nanti yang dicana bukan orang tuanya. Siapa suaminya? Berat tuh Pak Ade berarti. Berat kita ya? Berat. Iya, makanya istri wajib taat kepada suami selama perintahnya baik. Tidak maksiat di jalan Allah. Ya. Setelin nih, videonya putar depan istri. Betul nggak ya? Selama perintah suami tidak bertentangan dengan agama, disuruh ngaji, nutup aurat, apa lagi? Suruh sedekah, apa lagi? Jangan berbuat gosip. Pokoknya kebaikan lah. Nggak ada alasan untuk membangkang. Betul nggak ya? Betul. Nggak ada alasan untuk membangkang. Apalagi persoalan itu, bahkan persoalan nafkah batin, urusan kasur. Bahkan kata Nabi, meskipun ada di punggung onta, kalau suaminya itu ada niat, tidak boleh menolaknya. Saya praktekkan itu. Di punggung onta. Bukan punggung onta, lagi masak di dapur. Bawa asap. Kirain di punggung onta. Yang namanya pengantin baru kan udah wangi aja, bawaannya wangi. Saya bopong. Ya kan tahu sendiri pengantin baru, Mak. Betul nggak ya? Iya. Tanpa jamu pun luar biasa. Kompor matiin dulu. Iya. Pakai kayu dulu makan. Oh, iya. Masya Allah. Ya itu ngetes juga sebenarnya, ngetes. Oh ternyata mau. Nah itulah, itu pahalanya sangat besar. Itu masalah itu, apalagi disuruh sholat, betul nggak ya? Apalagi nutup aurat. Nggak boleh membangkang. Tapi seorang suami juga harus bijaksana. Kenapa bijaksananya? Kalau istrinya ingin berbakti kepada orang tuanya karena masih ada, apalah ingin bagi duit, betul nggak ya? Ingin menyenangkan orang tuanya, maka seorang suami tidak boleh melarang. Saya contohnya, saya pakai contoh saya, yang orang lain saya takut salah. Istri saya narik arisan, dapat 12 juta. Pak, ini buat apa ya duit? Kayak orang banyakkan duit aja ya. Maksudnya bukan banyak duit, maksudnya digunakan untuk apa yang lebih manfaat gitu. Iya. Saya bilang, orang tua kita, ibu kamu kan tinggal satu. Mertua saya kan tinggal satu ketika itu ya. Sekarang udah dipanggil oleh Allah. Saya udah senang karena udah diumrohkan. Udah, buat ngumrohkan ibu saja. Ibu kamu tuh nyatu. Ya dia setuju, alhamdulillah. Masa orang mau berbuat baik kita larang, betul nggak? Kan dia gue punya kewajiban juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Wah, ini kalau tiap bulan bagaimana saya sisihkan buat orang tua, kan ini udah nggak bisa nyari duit, nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya silakan, kalau ada mah kasih. Nah itu yang saya maksud begitu tuh, paham ya? Paham. Jadi suami pun harus bijaksana, tidak boleh otoriter. Istri wajib berbakti kepada orang tua, tapi istri juga kalau ingin berbakti kepada orang tuanya jangan dilarang. Ya, istri berwajib berbakti kepada suami, maksud saya, kepada suami. Nah, tapi kalau istri ingin berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya karena masih ada, suami pun harus mendorong, jangan
Melarang. Itu yang cakep tuh. Cakep enggak? Bagus. Nah, iya. 3. Celakalah orang yang hari raya Idul Fitri, suasana Idul Fitri masih tidak saling memaafkan, masih dendam, melengos antara sesama muslim. Gara-gara apa? Gara-gara pilgub. Tahun politik lebarannya? Iya. Iya. Gara-gara beda warna partai. Gara-gara beda pilihan presiden. Capres. Allahu Akbar. Saya juga punya pilihan. Kalau saya mau terus terang nih, saya tuh demokratis. Ibnu, Pak, katanya Ibnu nih, anak saya ya, sekarang udah dokter. Pak, Iib mah, bahasanya Iib mau milih Jokowi aja, ya silakan. Tapi Bapak mau milih Prabowo. Saya sampai masalah itu aja diskusi. Ya, kenapa? Ya udah Bapak seneng aja, Prabowo tuh orang militer, tegas, ikhlas orangnya gitu ya. Itu. Enggak ada musuh kok bisa jadi menteri, itu enggak ada di dunia nih. Ada enggak? Nggak ada. Di Indonesia dong. Ya. Cuman di Indonesia. Orang Amerika aja godek. Orang Eropa godek. Cuman satu-satunya di Indonesia rival Prabowo lawan Jokowi. Tapi ketika Jokowi Prabowo kalah, beberapa bulan kemudian Jokowi melihat potensi yang sangat besar di bidang pertahanan kepada Prabowo, diajak menjadi Menteri Pertahanan. Memang kampanye dia itu kan dulu waktu masalah pertahanan negara kita ini supaya kuat, dihargai oleh bangsa lain, dong ya. Nah, Prabowo rela dicaci maki oleh pendukungnya demi bangsa. Itu kan kalau bukan ketulusan hati nggak mungkin. Ya. Kalau bukan berbesar hati itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Ini kalau gengsi pasti. Kalau tinjauan tasawuf ya. Kalau ini tinjauannya tasawuf bukan politik. Kalau tinjauan politik mah kata Pak Wajai itu mah karena jabatan. Karena jabatan. Iya. Iya, lah Prabowo duitnya banyakan dia. Ya. Gajinya nggak ada. Iya, jangan triliunan. Itu. Tapi saya melihat dari sisi lain gitu. Tapi kan susah melihat orang lapang begini. Ini mah presiden sudah terpilih, siapa yang menang ya kita dukung, betul nggak? Saya nggak pernah kesel, walaupun saya dukung Prabowo, Jokowi datang, saya nggak pernah kesel, Jokowi menang, betul nggak? Biasa-biasa saja. Yang penting negara aman, sembako ada, betul nggak? Kita ibadah aman, negara berjalan dengan baik. Saya gue seneng, banyak jalan tol sekarang. Kemana-mana cepat, pulang kampung cepat. Yang pulang kampung lu? Iya. Pakai 2 lantai lagi sekarang. Iya. Masya Allah. Kita harus mudah memaafkan orang lain. Ya dah? Orang kalau masih ada dendam kusuma di hatinya, sulit masuk surganya Allah SWT. Ya. Allah saja Maha Pengampun. Masa kita tidak mau memaafkan? Masa kita su'zon terus gara-gara partai politik? Kan dosa terus itu. Betul nggak? Apalagi nyebar hoax. Itu kalau nggak dihapus gimana itu? Dosa. Ayo dah. Nyebar berita hoax. Sekarang kan rata-rata politik itu beritanya hoax semua kan. Karena direkayasa kan. Rata-rata direkayasa kan. Oleh pendukungnya masing-masing kecuali yang dari TV. Mungkin gitu ya. Dari pengamat. Mungkin rada netral lah begitu. Nah, itu hati-hati. Gitu. Hati-hati aja gitu. Saya juga sudah mulai ingatkan di grup Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Amanah Aliyah, jangan suka nge-share masalah Politik. Politik praktis yang mengajak mendukung kepada capres tertentu. Kan saya juga nggak tahu. Mungkin Dewan Guru Pesantren saya itu macam-macam pilihannya, betul ya? Iya, udah. Jangan di grup pondok pesantren. Ini untuk menjaga apa? Menjaga ukhuwah Islam. Iya, menjaga hubungan baik, silaturahim. Kesatuan, Pak. Hah? Kesatuan. Iya, kesatuan. Terutama di lindungan Dewan Guru itu. Pesantren saya gitu. Saya larang. Gitu. Ada yang maksudnya nge-share mulu capres tertentu. Sekarang saya nggak bolehin. Takutnya yang lain kesinggung. Iya.
Tapi saya mah karena bukan orang partai ya biasa-biasa aja saya mah. Karena bukan orang partai kan. Dulu saya pernah jadi orang partai. Malah pendiri, salah satu pendiri. Malah pernah nyalek walaupun kagak jadi. Pertama kali berdirinya partai-partai. Karena seorang NU kan saya pasti ke PKB kan. Ya masih usahakan lah sedikit ya. Iya itu. Tapi memang begitu, orang partai itu selalu curiga. Jangankan partai lain, sesama separtai kalau sesama caleg karena kepentingan saling curiga. Ya. Wah, saya bilang saya nggak betah nih ada begini. Ini mah saya pribadi saya. Mungkin ada juga yang lain memang hidupnya di politik, betul nggak ya? Mereka setiap 5 tahun kali nyalek, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Asal istiqomah benar-benar berjuang untuk pendukungnya. Itu. Sekarang saya nggak tepat di partai politik. Ya, politik praktis terutama ya. Kalau high politik kan nggak apa-apa. Kayak NU Muhammadiyah itu kan berpolitik juga. Tapi politik, high polit dalam tarapan teori, tapi dalam politik praktis nggak boleh. Emang NU partai politik kan bukan? Nggak boleh. Makanya nggak boleh dukung capres tertentu. Kecuali atas nama pribadi boleh. Muhammadiyah juga sama. Bukan partai politik, tapi ormas Islam. Kan ada salurannya masing-masing. Muhammadiyah misalnya ke PAN. Tapi sekarang pecah sih ya. Ada Partai Umat ya, pecah 2 kan ya? Iya, Amin Rais. Terus kalau Nahdlatul Ulama itu pendukungnya ada di mana-mana, warganya ada di seluruh partai ada. Bebas. Walaupun pernah mendirikan PKB. Tapi kalau dia punya minat di luar PKB, PBNU nggak bisa melarang, betul nggak? Nggak bisa melarang, betul nggak? Nggak bisa. Karena kalau melarang berarti berpolitik praktis. Iya. Karena PBNU itu ormas. Paham ya maksud saya? Nah, jadi kalau udah ngajak kampanye mendukung tertentu itu namanya udah berpolitik praktis. Saya kan nggak pernah begitu. Saya nggak pernah kampanye kan? Pernah nggak saya kampanye? Enggak. Ayo kita dukung caleg anu, kita dukung partai anu, kan nggak pernah kan ya? Saya nggak mau. Itu terserah ya kepadanya masing-masing. Ya paling kalau minta pendapat ya paling saya kasih pendapat begitu. Nah itu, jadi 3 hal ini yang harus kita jalankan ya. Kita pegang bersatu jaga soal hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai tidak mendapat ridho orang, tidak akan berkah. Bagaimana menjaga hubungan orang tua yang telah meninggal dunia? Bisa nggak silaturahim? Bisa. 1, berdoa setiap ada salat. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baca itu 3 kali Pak Jasli. Habis salat santri saya mah tuh wajib. Enggak saya tekeh. Tanya tuh. Harus wajib tuh. Itu mau doa kebesaran itu ya. Sebelum yang lain kita doakan, orang tua dulu kita doakan. Orang tua kita senang sekali di alam kuburnya itu. Karena di alam kubur itu ada alam kubur itu kan alam barzah, alam batas namanya. Jadi ada semacam dinding batas kayak kaca gitu. Kata Profesor Resyab. Kalau lihat ke depan berarti masa depan, berarti itu tempat dia nanti di mana setelah kiamat, betul nggak? Itu kalau yang orang baik dia bisa ngelihat surga. Kayak layar kaca gitu. Kalau orang yang durjana dia melihat neraka. Jadi udah kelihatan. Nah ini pentingnya yang masih hidup nolong ini, betul nggak? Mendoakan, betul nggak? Itu pentingnya doa yang orang masih hidup. Kan soalnya belum masuk surga, neraka dan surga, betul nggak? Kalau di surga masih di alam kubur sih penantian. Iya. Nah, tapi kalau dia lihat ke belakang berarti paham nggak sih? Jadi alam barzah, alam kubur itu alam batas antara dunia dan akhirat setelah kiamat nanti. Kalau dia lihat ke belakang berarti dia ngelihat dunia. Dia itu ngelihat keluarganya, anaknya gimana, perbuatannya baik apa tidak. Ngeri nggak kira-kira? Waduh, anaknya, mantunya, cucunya pada ziarah kubur apa kagak? Berbuat amal soleh apa bergimpan dengan maksiat? Disinilah pentingnya orang yang hidup tuh ingat sama orang tua. Terutama anak, betul nggak? Awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang
Yang kedua, ulangan aja. Jaga hubungan baik antara suami dan istri. Kalau salah jalan nanti nggak ketemu, istri suaminya di sorga bisa istrinya di neraka. Atau sebaliknya, betul nggak? Betul nggak? Nah, yang terakhir, jagalah hubungan baik kepada sesama muslim. Bukan hanya muslim malah, sesama kepada manusia, makhluk Allah. Bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan, binatang itu pun ada aturannya. Betul nggak? Luas sekali itu ajaran Islam itu. Masya Allah. Nah, kalau kita menjaga hubungan baik dengan Allah, vertikalnya ke atasnya ya, dengan Rasulullah, ya tak? Kita cinta kepada Nabi, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian hablum minan nas, kita jaga hubungan baik kepada orang tua, guru dan mertua. Kita jaga lagi hubungan baik kepada saudara senasab, saudara seiman seagama, kepada sesama. Masya Allah. Mungkin ini yang dinamakan insan kamil kali ya. Betul. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bukan perang. Karena di Sudan itu aliran keras itu. Kita bagus ini ya, Ahlussunnah wal damai. Ahlussunnah wal jamaah itu rata-rata damai. Gitu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada yang bertanya, tapi ini bebas, yang saya nggak bikin sana, bebas. Sekira 1-2 orang. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan materi pembahasan dari guru kita Buya Haytami terkait masih suasana halal bihalal di bulan Syawal ini. Dan apa yang beliau jelaskan tadi sudah cukup jelas sekali, luar biasa sekali, bahwa kita diwajibkan untuk menjaga tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah sama muslim, sama saudara. Tingkatkanlah bakti kepada orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal. Dan bagi para istri, taatilah suamimu semuanya selama suamimu berada dalam kebenaran. Amin. Bagi jamaah, apabila ada yang ingin bertanya langsung kepada Buya, silakan kami persilakan. Bebas, nggak dibikin pertanyaan nih, bebas. Silakan. Ayo, padahal. Yang lama-lama. Yang bininya 2 atau bagaimana? Saya Ya. belum dapat. Ayo, Pak. Dapat ilham. Ya. Ayo. Ada yang Ini nanya Pak Kiai. Iya, boleh. Itu katanya kalau orang Islam apa itu? HTI ya. Kalau udah meninggal katanya udah putus hubungan dunia sama yang udah meninggal. Apakah itu benar Pak Kiai? Jadi kalau sudah meninggal dunia, Ya, putus hubungan antara yang hidup dengan, yang mati. lah terus? Nah, terus Itu- nggak boleh diziarahin. Ya itu kan masalah klasik, bukan dari zaman dulu itu mah. Ya kita menurut kita aja ya. Iya. Menurut kita silakan kalau ada yang berpendapat lain. La iza mata bnu Adam in qata'a amaluhu min ilham. illa min salasin. Ya kan? Apabila anak Adam manusia. Kita anak Adam apa anak Anak Adam. Anak Adam? Oh, bukannya anak orang hutan, bukan? Apabila manusia telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ada yang katakan in qata'a sawabu amalihi. Putus amal ibadahnya, putus pahalanya, illa min salasin, di antaranya 3, kecuali 3. 1, sodakotin jariyatin. Iya. Nyambung tuh. Nyambung. Iya. Sedekah jariah terus ngalir. Bahkan walaupun dia mau bersedekah jariah nggak punya duit, anak telah meninggal dunia, anaknya kaya raya. Ya sedekah jariah diniatkan untuk orang tuanya, itu pun sampai. Nyampe ya Pak. Sampai. Tergantung niatnya. Ya. Kalau bilang kagak sampai, di mana dia tahu? Hah? Buktinya nggak ada balik-balik lagi. Enggak ada komplain. Nggak ada yang komplain, betul nggak? Iya. Iya.
Kita nggak boleh membatasi irodah Allah. Menerima atau tidak kan itu mau urusan Allah. Jelas kita sudah niatkan karena Allah. Yang kedua, au ilmin yuntafau bi, ilmu yang diamalkan. Dia punya ilmu, diajarkan kepada orang lain, kemudian ini murid-muridnya, santrinya terus mengamalkan. Dia terus dapat bagian walaupun sudah di alam kubur. Nah, ini yang ketiga, awaladin solihin yad'ula. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Itu mengalir ke alam kubur. Ini hadis. Populer hadisnya. Masyhur. Awaladin solihin yad'u. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bahkan dulu pernah saya ceritakan bahwa ada orang tua itu diangkat dari surga biasa, surga yang kelas tinggi. Yang derajatnya sangat tinggi sampai dia terheran. Ya Allah, ya Rabb, kenapa saya orang biasa, ibadah biasa, kenapa ditaruh di surga yang sangat tinggi? Haza du'a'u waladika. Ini doa anakmu di dunia yang selalu mendoakan kamu. Diangkat derajatnya. Amin. Udah gini aja dah. Itu di dalam khotib Jumat, malah termasuk rukun. Hampir tidak ada khotib yang gak baca. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimi wal muslimat al ahya'i minhum, yang hidup maupun yang mati. Ya dah? Iya. Iya. Itu. Jadi insyaallah nyampe menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ada saudara kita yang berpaham lain, silakan saja. Ya. Ada lagi? Satu lagi dah. Ayo, silakan. Bebas. Ayo belajar bikin soal sendiri tentang persatuan. Ya. Tentang Pade. boleh. Ayo boleh. Ayo. Ya. Udah tutup. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Susah ya? Bikin pertanyaan susah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk Kopinya minum. semua. Dan dari apa yang beliau paparkan tadi, salah satu di antaranya adalah kita wajib untuk menjaga ukhuwah Islam. Tingkatkan ukhuwah Islam. Berbakti kepada orang tua, baik yang sudah meninggal terlebih yang masih hidup. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama guru kita Buya Haitami sambil ngopi. Insyaallah jumpa lagi bulan depan bersama kita di channel yang sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Saya Hendra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan sampai jumpa di periode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.